Selamat bertemu lagi rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi kebijakan dan manajemen pajak semester 5 pada mata kuliah manajemen kinerja perpajakan dengan topik kuliah kali ini adalah perlakuan pajak saat tutup usaha. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Masih lekat diingatan kita ketika seorang wajib pajak mengungkapkan kekecewaannya. Katanya, ini zolim. Perusahaan sudah lama tutup, tetapi masih harus bayar utang pajak. Seharusnya kantor pajak sudah tahu kalau perusahaan ini sudah lama tutup. Kami kan sudah mengurus akta pembubaran sudah lama. Jadi tidak ada alasan bagi perusahaan untuk membayar tunggakan pajak sebagai syarat penghapusan NPWP. Begitulah kondisi yang masih terjadi di masyarakat. Pengurus wajib pajak badan menganggap jika badan usaha tidak ada kegiatan atau telah tutup, maka dibiarkan saja tanpa adanya pemberitahuan ke kantor pelayanan pajak atau KPP yang terdaftar di situ. Pengurus tidak melakukan pelaporan SPT karena menganggap jika tidak ada kegiatan, maka tidak ada kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan maupun SPT masa. Pembahasan berikutnya adalah badan usaha tutup. Jadi, badan usaha yang tidak melakukan kegiatan usaha dan bermaksud untuk menutup usaha selama-lamanya sebaiknya segera membuat akta pembubaran lalu melaporkan ke kantor pajak terdaftar. Hal ini dilakukan agar pemberitahuan wajib pajak dapat ditindaklanjuti dengan proses penghapusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sebaliknya, wajib pajak yang diam saja tanpa mengajukan permohonan penghapusan NPWP akan dianggap oleh kantor pajak sebagai wajib pajak yang kegiatannya atau kegiatan usahanya itu masih aktif. Aturan yang membahas mengenai penghapusan NPWP tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 4 PC/20 tahun 2020. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi Dirjen Pajak. NPWP dapat dihapuskan atas wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Persyaratan subjektif mengacu kepada keberadaan pihak yang bertindak atas suatu kegiatan atau orang pribadi, badan atau instansi pemerintah, sedangkan persyaratan objektif menekankan pada adanya penghasilan yang diterima. Penghapusan NPWP bisa dilakukan atas nama NPWP orang pribadi, badan maupun instansi pemerintah. Definisi badan sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 04/PC/2020 adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya. Yang termasuk juga ke dalam definisi badan adalah lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, bekerjasama operasi atau kerjasama operasi joint operation, serta kantor perwakilan perusahaan asing dan kontrak investasi bersama. Kondisi yang memungkinkan WP badan dilakukan penghapusan NPWP adalah yang pertama, wajib pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup. Yang kedua, tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain. Wajib pajak badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha. Selanjutnya, wajib pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Dan terakhir, wajib pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP. Wajib pajak badan dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara tertulis, yakni pengiriman berkas ke KPP terdaftar atau melalui daring di aplikasi yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak. Kedua cara tersebut tetap mensyaratkan adanya bukti pendukung bahwa wajib pajak telah memenuhi syarat untuk dilakukan penghapusan NPWP. Bukti pendukung yang harus dilengkapi harus menyesuaikan dengan jenis wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP. Bagi wajib pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup atau tempat usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain, maka harus melampirkan surat pernyataan di atas materai dari salah satu pengurus wajib pajak pusat yang menyatakan bahwa wajib pajak cabang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain. Untuk wajib pajak badan yang dilikuidasi atau dibubarkan harus melampirkan dokumen pendukung berupa fotokopi akta pembubaran badan atau dokumen sejenis yang telah disahkan oleh instansi berwenang. Sedangkan wajib pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia, maka permohonan penghapusan NPWP harus dilengkapi dengan fotokopi dokumen penghentian kegiatan atas usaha tersebut. Pada kondisi lain, wajib pajak yang memiliki dua NPWP yang sama harus dilengkapi surat pernyataan bahwa wajib pajak memiliki lebih dari satu NPWP dan fotokopi seluruh kartu NPWP yang dimiliki. Permohonan penghapusan NPWP badan ditindaklanjuti dengan mekanisme pemeriksaan untuk memastikan bahwa badan usaha atau NPWP badan sudah tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif
sebagai wajib pajak. Selain itu, penghapusan NPWP akan dikabulkan jika yang pertama, wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak. Yang kedua, tidak sedang dilakukan tindakan pemeriksaan, penyidikan, penuntutan di bidang perpajakan. Yang ketiga, tidak sedang dalam proses penyelesaian persetujuan bersama atau mutual agreement prosedur. Yang keempat, tidak sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan harga transfer atau advance pricing agreement. Kelima, tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya hukum di bidang perpajakan. Dan keenam, serta seluruh cabang telah dihapuskan jika yang mengajukan permohonan penghapusan adalah NPWP pusat. Kantor pajak harus sudah menerbitkan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP badan paling lama 12 bulan setelah berkas dianggap lengkap. Berkas dianggap lengkap apabila saat pengajuan melalui aplikasi daring di laman web pajak atau DJP online wajib pajak telah menerima bukti penerimaan elektronik atau PPE. Di sisi lain, bagi wajib pajak yang mengajukan permohonan secara langsung ke kantor pajak terdaftar, maka berkas dikatakan lengkap jika wajib pajak sudah menerima bukti penerimaan surat atas permohonan penghapusan NPWP. Tindakan aktif wakil badan untuk melaporkan kondisi badan usaha yang telah tutup merupakan salah satu wujud ketertiban administrasi perpajakan. Wajib pajak tidak ada kekhawatiran tentang tindakan perpajakan di masa yang akan datang karena NPWP telah dihapuskan dari sistem administrasi DJP. Wajib pajak bisa fokus pada kegiatan lain yang pada akhirnya bisa memberikan sumbangsih untuk terciptanya Indonesia maju. Pembahasan berikutnya adalah manajemen pajak saat penutupan usaha. Dalam siklus bisnis, saatnya dilakukan manajemen pajak adalah saat perusahaan akan ditutup atau berakhir dan dilikuidasi. Apabila di saat pembentukannya dan saat pelaksanaan aktivitas usaha, kita diminta untuk mengoptimalkan pilihan perpajakan yang tersedia menurut regulasi sebagaimana telah diuraikan, maka hal ini perlu dilakukan saat penutupan perusahaan. Konsekuensi perpajakan dari penutupan perusahaan adalah penghapusan NPWP dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP perusahaan. Untuk kepentingan itu, sekuritas pajak biasanya akan melakukan pemeriksaan pajak untuk memastikan sebelum NPWP atau NPPKP perusahaan dihapus dari administrasi kantor pelayanan pajak atau KPP, kewajiban perpajakannya ditunaikan atau kalau ada yang kurang apabila ada. Proses penutupan perusahaan dapat dilakukan secara langsung dengan likuidasi perusahaan maupun bertahap dengan membuat satu perusahaan menjadi tidak aktif terlebih dahulu atau dorman status sebelum membubarkan dan mengajukan permintaan penghapusan NPWP atau NPPKP.
Pembahasan berikutnya adalah penanganan pajak dalam proses likuidasi. Yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPH. Aktivitasnya yang A adalah pengalihan harta. Unsur yang merupakan penghasilan kena sebagai objek pajak adalah keuntungan pengalihan harta karena likuidasi. Itu pasal 4 ayat 1 huruf D Undang-Undang PPH. Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Itu pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPH. Yang kedua adalah dividen. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor kepada pemegang saham adalah dividen yang merupakan objek pajak. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang PPH. Apabila kondisi ini terpenuhi, perusahaan terlikuidasi wajib memotong PPH pasal 23. Apabila pemegang saham adalah subjek pajak luar negeri, dilakukan pemotongan PPH pasal 26 atau sesuai P3B. Pada Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan ini diubah di mana atas dividen dari dalam negeri, wajib pajak badan dalam negeri dengan kepemilikan saham berapapun tidak dikenai PPH. Sedangkan wajib pajak perorangan dalam negeri dikenai PPH final dikenai PPH final 10%. Kecuali apabila dividen tersebut diinvestasikan di dalam negeri dalam waktu tertentu tidak dikenai PPH. Terkait dividen yang diterima dari luar negeri atau penghasilan dari luar negeri, perlakuan tidak dikenakan PPH diberlakukan terhadap dividen dari luar negeri dan penghasilan dari luar negeri setelah pajak dari suatu BUT di luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan atau wajib pajak orang per orang dalam negeri sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di dalam negeri dalam waktu tertentu dan memenuhi persyaratan tertentu, salah satunya batasan minimal yang diinvestasikan. Atau yang ketiga adalah keuntungan karena pembebasan hutang. Sesuai pasal 4 ayat 1 huruf K Undang-Undang PPH, penghasilan adalah keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah mengatur bahwa pembebasan utang debitur kecil seperti kredit usaha keluarga prasejahtera atau KUKESRA, kredit usaha tani atau KUT, kredit usaha rakyat atau KUR, kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak. Ketentuan tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2000 dan menurut aturan tersebut keistimewaan diberikan selama kredit tersebut tidak melebihi 350 juta.
Penanganan yang kedua adalah terhadap pajak pertambahan nilai. Yang utama adalah objek pajak berdasarkan pasal 1A ayat 2 dan pasal 16D Undang-Undang PPN. Barang kena pajak atau PKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C. Termasuk dalam pengertian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang kedua, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Kemudian persediaan. Barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan sesuai pasal 1A ayat 1 huruf E Undang-Undang PPN. Dengan kata lain, jika persediaan memenuhi syarat sebagai barang kena pajak yang memenuhi ketentuan semula tidak untuk diperjualbelikan, akan dikenakan PPN. Yang ketiga adalah penanganan tentang penagihan pajak. Apabila terdapat tanda-tanda perusahaan akan membubarkan perusahaan, dilakukan penagihan seketika dan sekaligus sesuai pasal 20 ayat 2 Undang-Undang KUP. Menurut pasal 21 ayat 1 Undang-Undang KUP, negara mempunyai hak mendahulu, ya, berarti hak preference untuk utang atas pajak barang-barang milik penanggung pajak, kecuali jika terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud. Kemudian, biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Dan yang terakhir adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kuliah kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian like dan share kepada banyak orang, karena siapa tahu apa yang kita bahas kali ini bisa juga bermanfaat bagi orang lain. Berkomentar pada kolom komentar, khususnya mahasiswa Politeknik Gus Durian, sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.